Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Kafabi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 200204110008. Akan melakukan presentasi sebagai tugas ujian akhir semester dari pelajaran Sejarah Peradaban Islam oleh Ustazah Erik Sabati Rahmawati. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi saya akan membahas 6 poin. Yang pertama adalah masa Khulafaur Rasyidin, yang kedua adalah masa Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga adalah pada masa Umar bin Khattab, dan yang keempat adalah masa Utsman bin Affan. Yang kelima adalah masa Ali bin Abi Thalib. Dan terakhir adalah perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dengan menerapkan sistem yang demokratis. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat kepada seorang untuk meneruskan kepemimpinannya, namun beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin untuk menentukannya. Gelar Khulafaur Rasyidin bermakna yang mendapat bimbingan di jalan yang lurus, karena 4 orang pengganti beliau adalah para pemimpin yang adil dan benar. Mereka menyelamatkan dan mengembangkan dasar-dasar tradisi dari Rasulullah bagi kemajuan Islam dan umatnya. Selanjutnya adalah Khalifah pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar adalah salah satu seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam atau Sabiqun. Nama lengkap Awwalun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Khufah Al-Tamimi. Pada masa kecilnya, Abu Bakar bernama Abdul Ka'ab. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Sedangkan gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah karena ia adalah seorang paling awal masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq, yang berarti amat membenarkan, adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat membenarkan Rasulullah SAW pada saat perjalanan Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang tegas. Beliau menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran, seperti orang-orang murtad yang tidak mau membayar zakat dan orang-orang yang mengaku menjadi nabi palsu. Untuk memerangi tersebut, Abu Bakar membentuk 7 kelompok, membentuk 11 pasukan untuk dikirim ke daerah yang akan diperangi. Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Agustus 624 Masehi. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah setelah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Umar bin
Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Lahir 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Dia adalah orang yang berbudi luhur, fasih, adil, serta pemberani. Merupakan rujukan oleh Nabi mengenai hal-hal yang penting, dan salah satu sahabat yang terdekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Umar telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang handal untuk melayani masyarakat baru yang terus berkembang. Masa pemerintahan Khalifah Umar adalah selama 10 tahun, 6 bulan, dan 4 hari. Dan masa jabatan beliau berakhir dengan kematian yang dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, diganti oleh Khalifah Utsman bin Affan. Masanya adalah pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah dari suku Quraisy. Bergelar Az-Zunurain artinya adalah orang yang memiliki dua cahaya, karena ia menikahi dua putri Nabi secara berurutan setelah yang satu meninggal. Ia menjadi khalifah setelah melakukan proses pemilihan Badan Syura yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya dan memerintah selama 12 tahun. Zaman pemerintahan Utsman dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah 6 tahun pertama merupakan masa kejayaan pemerintahnya, dan 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk karena banyak diwarnai dengan suasana yang kurang kondusif yang menyebabkan terpecah kelompok menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok pendukung Ali yang kurang mendukung pemerintahan Utsman, dan yang kedua adalah pendukung Utsman yang mendukung kepemimpinannya. Monumental yang dipersembahkan oleh Utsman adalah penyusunan kitab suci Al-Quran. Pada paruh kepemimpinan yang terakhir, muncul perasaan yang tidak puas dan kecewa dari kalangan umat Islam karena ia mulai mengambil kebijakan lain dari sebelumnya. Utsman mengangkat keluarganya dari Bani Umayyah pada kedudukan yang tinggi. Utsman menekankan sistem kekuasaan sentralistik yang menguasai seluruh pendapatan provinsi dan menetapkan seorang juru hitung dari keluarganya sendiri. Meskipun sifatnya lemah lembut, namun salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadapnya adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan yang tinggi. Bahkan ia dituduh melakukan nepotisme. Pada tahun 335 Hijriah atau 656 Masehi, Khalifah Utsman terbunuh oleh dua orang bangsa Mesir yang telah menyerbu rumah beliau. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, lalu digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656
sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abdul Muthalib. Ia juga ibu dan menantu Nabi. Ia lahir di Mekah. Ia lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab. Ali adalah orang yang banyak memiliki kelebihan. Pribadinya penuh vitalis dan energik, berumus kebijakan dengan wawasan ke depan. Seorang pahlawan yang gagah berani, penasihat hukum yang ulung, memegang teguh tradisi. Seorang sahabat sejati dan seorang lawan yang dermawan. Ia terus bekerja keras hingga akhir hayatnya dan merupakan orang kedua paling berpengaruh setelah Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahannya yang kurang lebih 4 tahun 9 bulan, banyak pemberontakan dan oposisi. Salah satunya yang menyebabkan terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin. Namun sebenarnya Khalifah Ali sudah mengirimkan surat kepada Tolha dan Zubair untuk berunding supaya tidak terjadi perang. Namun perjanjian damai tersebut ditolak oleh mereka. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Dinamai Perang Jamal karena pada saat itu Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta dan Ali berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Tolha pun terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah selesai Perang Jamal, terjadi perang lagi, yakni Perang Siffin, yang menyebabkan kekuatan Islam terpecah menjadi 3, yaitu pertama Muawiyah, yang kedua adalah Syiah, pengikut Ali, dan yang ketiga adalah Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 460 Masehi, Khalifah Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Lalu kemudian kedudukan Ali sebagai khalifah digantikan oleh Hasan selama beberapa bulan. Selanjutnya adalah perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dari 4 khalifah yang memiliki kedudukan yang paling istimewa adalah Khalifah Umar bin Khattab. Keistimewaan Umar bin Khattab terletak pada kemampuan berpikir kreatif dan kebriliannya dalam memahami syariat Islam. Umar berijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang baru dan memperbarui organisasi negara, meliputi satu organisasi politik yang terdiri dari Al-Khilafat, negara, dan Al-Wizarat, sama dengan menteri pada zaman sekarang. Yang ketiga adalah Al-Kitabah, selevel sekretaris negara. Yang kedua adalah administrasi negara. Sesuai dengan kebutuhan, menurut administrasi negara menjadi satu dewan-dewan, departemen. Nah, ada banyak departemen. Satu departemen Dewan Al-Jundi, yaitu departemen pertahanan negara. Dewan Al-Kharaj, yaitu Bait Al-Mal yang mengurusi keuangan negara. Yang ketiga Dewan Al-Qudrah, selevel dengan departemen kehakiman. Yang kedua adalah Al-Imarah ala Buldan, yaitu kemajuan yang berhasil dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin adalah pertama, pembukaan Al-Quran. Yang mana pembukaan Al-Quran ini dibukukan oleh khalifah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan, yang mana banyak ilmu muncul di sini seperti ilmu qiraah dan lain-lain. Yang keempat adalah perkembangan arsitektur, yang mana banyak di pembangunan masjid seperti Masjidil Haram, Masjid
Nabawi, Masjid Al-Atiq, dan masjid-masjid yang lainnya. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yumkin hada minni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.